terbang riang, diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga yang di ladang, diberi warna indah. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti memelihara kita semua yang percaya kepadanya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia pelihara. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai selamanya. Terbang riang, diberi makan oleh Tuhan. Lihat bunga yang di ladang, diberi warna indah. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti memelihara kita semua yang percaya kepadanya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia pelihara. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai selamanya. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai selamanya. Janganlah ragu, jangan bimbang, Dia pelihara. Percayalah, Tuhan menolong dan membimbing, Dia sertai selamanya. Dia sertai selamanya. Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran. Saya harap saudara menantikan terus program ini. Sebab program ini menyampaikan hal-hal yang tidak biasa saudara dengar. Tidak biasa bukan berarti sesuatu yang salah. Kita harus kembali ke Injil yang seorisinil. Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak bermaksud untuk menciderai siapapun, saudaraku. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tanpa sadar kita telah menyimpang dari Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus. Seiring dengan bergulirnya waktu, perubahan zaman, dan kuatnya berbagai filsafat dunia yang jahat, yang tidak alkitabiah,
membuat ya kehidupan banyak orang Kristen tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena terbawa oleh cara berpikir dunia sekitar kita. Terbawa oleh cara hidup manusia di sekitarnya, saudaraku. Dan memang harus diakui bahwa kehidupan Tuhan Yesus yang begitu unik, sukar saudaraku sekalian untuk dikenakan, sangat jauh berbeda, sangat bertolak belakang dengan gaya hidup manusia zaman kita sekarang ini. Tetapi kita harus tetap konsekuen. Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, berarti kita mengikuti jejaknya. Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, berarti kita harus hidup seperti Dia hidup. Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, berarti kita menyerahkan diri kepada Dia. Menyerahkan diri bukan hanya menyerahkan persoalan-persoalan hidup yang tidak dapat kita selesaikan. Menyerahkan problem-problem agar Tuhan angkat. Menyerahkan sakit penyakit agar Tuhan sembuhkan. Menyerahkan kebutuhan-kebutuhan agar Tuhan memenuhinya. Tetapi menyerahkan segenap hidup. Artinya kita rela di bawah Tuhan kemana Tuhan mau membawa. Menyerahkan hidup artinya kita bersedia menuruti apa yang Dia kehendaki dan memenuhi apa yang Dia rencanakan, saudaraku. Dan inilah sebenarnya keindahan hidup itu, saudaraku. Keindahan yang lebih dari segala keindahan. Kalau kita berani percaya kepada Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu membutuhkan satu kata, saudaraku. Keberanian. Keberanian dengan kualitas tinggi, sehingga bisa dikatakan kenekatan. Kenekatan dalam kualitas tinggi sampai bisa dikatakan kegilaan. Paulus dikatakan, kamu gila Paulus. Ilmumu yang banyak membuat kamu gila. Artinya kamu mengenal kebenaran yang kamu pahami sebagai kebenaran, itu membuat kamu jadi beda dengan yang lain. Dan ini faktanya, saudaraku. Keberanian itu harus dimiliki orang percaya. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup murid-murid Tuhan Yesus, walaupun mereka bukan orang-orang hebat di mata manusia, di sekitarnya, tapi kita tidak bisa membantah bahwa mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka benar-benar berani, saudaraku. Berani. Mengapa? Ya, no choice, nggak ada pilihan. Mereka berani untuk meninggalkan cara hidup yang telah mereka jalani selama belasan atau bahkan puluhan tahun. Mereka berani menjadi tidak seperti lingkungannya, berarti berani hidup tidak wajar. Bahkan berani masuk kepada satu pengharapan yang pada waktu itu dipandang tidak pasti. Nah, ikut guru dari Nazaret anak tukang kayu, apa yang bisa dijanjikan? Tetapi mereka berani. Petrus mengatakan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, Tuhan. Nah, ini kan menunjukkan tidak main-main. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, Tuhan. Apa yang kami akan peroleh? Coba, saudaraku. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, Tuhan. Apa yang kami akan peroleh? Itu dikatakan Petrus yang ditulis di Matius pasal 19 ayat 27. Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Jadi bukan hal yang mudah. Kalau pada zaman itu
harus berani meninggalkan segala sesuatu. Kalau zaman kita, adakah sesuatu yang harus ditinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus? Pernahkah saudara berpikir, adakah sesuatu yang harus kita tinggalkan? Atau sudahkah kita meninggalkan sesuatu? Kalau belum segala sesuatu demi pengiringan kita kepada Tuhan. Di Matius 19 itu juga, saudaraku, kita kan menemukan kisah mengenai orang kaya yang bermaksud untuk memiliki hidup yang kekal. Orang ini orang yang bukan saja kaya, tapi juga santun, berakhlak, bermoral tinggi, saudara. Tuhan tidak membantah ketika orang ini berkata, saya sudah melakukan hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua, ya, dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Dan Tuhan tidak membantah, oh iya ya, oke. Tetapi masih kurang. Ada satu lagi yang kurang. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Nah ini harus ditinggalkan. Harus ada yang ditinggalkan. Orang ini tidak berani meninggalkan. Mengapa? Ya, karena hatinya terikat dengan harta. Dia lebih memilih harta. Dia tidak berani meninggalkan harta. Dia takut tidak memiliki kebahagiaan jika tidak berharta. Kalau ada seorang pria berkata kepada seorang wanita begini, Neng, aku cinta padamu, Neng, aku mau menikah denganmu. I want to marry you. Lalu wanita itu berkata, benarkah bang, abang sayang aku? Benar bang, abang cinta aku. Kalau abang cinta aku, abang jangan cinta si itu dong, si perempuan itu, perempuan lain maksudnya. Si Kuprit kayak siapa gitu. Lalu si abang berkata, wah enggak bisa dong. Aku cinta padamu, aku mau menikahi kamu, tapi ya jangan aku tidak punya dia. Itu kan kurang ajar, saudara, sikap pria seperti ini. Dia merasa dengan si Neng satu ini nggak merasa bahagia. Dia perlu Neng yang lain. Si Kuprit atau siapa gitu. Itu kan nggak benar, saudara. Nah sekarang kalau saudara percaya Tuhan Yesus, Dia Tuhan, Juru Selamat, yang berjanji memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, harus berani percaya Tuhan Yesus, sepenuh hati menyerah kepada Tuhan, dan tidak pedulilah apa kata orang, tinggalkan semua kesenangan dunia, dan berkata, you are my happiness, engkau kebahagiaanku. Kan gitu, saudara. Kalau tidak begitu, kan berarti dia tidak berani, saudaraku. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu berani, saudaraku, melawan arus. Tuhan Yesus dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama dan sebagian masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus diupayakan untuk bisa dibunuh, tapi murid-murid tidak takut. Ini keberanian. Walaupun keberanian mereka masih terbatas itu, saudaraku, sebelum peristiwa Pentakosta. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, waduh, beraninya luar biasa murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Filipi, ya, di Filipi pasal 3,
Ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Tuhan Yesuslah, oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berani kan? Sangat berani. Nah, orang-orang seperti ini loh saudaraku, yang layak, yang pantas menjadi anak-anak Allah, yang pantas disebut sebagai orang percaya. Percaya kita kepada Tuhan itu bisa merenggut hidup kita tanpa batas. Jadi kalau ada orang mau jadi Kristen hanya karena menikah, wah ini palsu. Menjadi Kristen hanya karena keturunan sebagai orang Kristen. Karena mama papa Kristen, jadi ikut Kristen. Ini palsu rata-rata. Rata-rata palsu. Mungkin tidak semua. Orang-orang seperti ini biasanya sudah merasa sebagai anak Tuhan. Kakek, nenek, opa, omanya Kristen, papa, mamanya Kristen, om, tantenya Kristen, dia ikut Kristen, ikut ke surga. Betapa naif, betapa bodohnya. Sebab seorang Kristen sejati itu seorang yang meninggalkan segala sesuatu. Harus memiliki keberanian untuk itu. Ya, dulu juga saya belum mengerti sedalam ini ya. Jadi pendeta ya. Ya meninggalkan pekerjaan sekuler lah. Tapi ternyata jadi pendeta untuk orang-orang tertentu yang diundang khotbah sana sini jauh lebih nyaman daripada bekerja di luar gereja. Di luar gereja itu kan ada target, ada jam masuk kantor, keluar kantor. Pendeta sekali khotbah dapat amplop cukup bisa 1 minggu, 1 bulan. Bisa. Ini untuk pendeta di gereja-gereja tertentu ya saudara. Ada banyak pendeta juga yang hidupnya dari gaji yang pas-pasan. Mobilnya juga mobil gereja, rumahnya juga rumah dinas. Yang kalau nanti dia keluar ya harus beli rumah sendiri atau kontrak. Ya kalau pendeta-pendeta di daerah itu ya kadang-kadang bisa makan nggak makan saudaraku. Ya. Tapi ada juga pendeta yang wah sudah populer, sudah kondang ya. Sudah jadi pendeta 1000 umat atau 1 juta umat. Udah, undang sana, undang sini. Wah, nyaman, saudara. Yang ini cenderung, saudaraku, tidak hati-hati hidup. Saya sudah menikmati kehidupan seperti itu. Dan itu sangat berbahaya. Kalau kita sebagai pendeta sudah tidak memiliki spirit naluri musafir bahwa dunia bukan rumah kita. Kita hidup sementaranya untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Tanpa spirit itu kita tidak bisa merubah orang lain. Tidak mungkin bisa. Kita tidak berani lagi jadi orang miskin. Nah ini pernah saya alami dulu waktu saya masih muda melayani pekerjaan Tuhan di satu tempat yang sangat miskin, saudara. Perjalanan 1,5 jam, 1,4 jam jalan kaki, ya di bawah terik matahari. Kalau malam lewat jam 9, lewat 10 harus melewati satu pemakaman umum, pemakaman orang-orang desa. Waduh, itu bukan hal yang mudah. Waktu itu saya masih muda sekali, saudaraku. Tahun 1980, 81, 82, 79, 78. Waduh, masih muda sekali, saudara. Itu berapa tahun yang lalu itu, saudara sekalian. Kalau tahun 80 saja sudah 30, udah 30 lebih, 36 yang lalu. Mana saya dari kecil biasa dididik dalam lingkungan orang yang percaya tahyul, setan, demit, tetean, grundung, pringis, wewe, gombel. Waduh, lewat kuburan takutnya enggak kira-kira, saudara. Tapi harus lewat. Wah, itulah latihan saya.
terus. Dari sore belum makan, dari siang belum makan, sampai tempat saya menginap itu sudah jam 10, setengah 11, lapar. Akhirnya kita potong daun singkong muda di sebelah rumah. Sambil agak takut-takut karena 50 meter di belakang rumah ada kuburan lagi. Hanya dibatasi sungai, saudara. Lalu depan rumah yang tempat saya tinggal itu halaman luas. Ada 2 kuburan. Mereka itu mengubur keluarganya itu di halaman belakang rumah mereka. Buset dah. Sambil petik daun singkong muda, buru-buru. Wah, jangan-jangan ada demit lagi mengintip mau menerkamku. Cepat-cepat bawa masuk, direbus, lalu makan daun singkong rebus. Aduh, susah. Tapi ketika mulai jadi pendeta, diundang khotbah di mana-mana, mulai naik kendaraan, mulai nyaman, ini terjadi penghalusan namanya. Penghalusan. Tanpa sadar kita sudah mulai lupa pikul salib. Banyak silapnya. Mulai nyaman hidup. Lupa bahwa kita dipanggil memang hanya untuk menderita, pikul salib Tuhan. Saya tidak katakan salah naik mobil ya saudaraku, dan punya rumah, dan lain-lain. Tapi kita mulai melekat dengan kesenangan dunia. Kalau dulu tidak punya apa-apa, kita rela. Sekarang kita nggak rela, nggak punya apa-apa. Lah itu kan sudah degradasi saudaraku. Sambil jalan di pematang sawah atau di pinggir seperti hutan kecil atau rumah penduduk yang masih rimbun pohon-pohonnya seperti hutan kecil, kita nyanyi, ku jalan ke negeri yang kekal walau penuh dengan rintangan, namun Tuhan selalu pimpinku hingga sampai rumah Bapakku. Itu lagu sekarang, saudara. Baru saya tambahin sendiri dengan lagu karangan orang. Kanaan, Kanaan, Kanaan. Nah, itu bukan karangan saya. Yang depan itu karangan saya. Ku jalan ke negeri yang kekal walau penuh dengan rintangan, namun Tuhan selalu pimpinku hingga sampai rumah Bapakku. Wah, begitu bersemangat. Biar tidak punya apa-apa, biar tidak punya siapa-siapa, punya Tuhan. Tapi begitu kita punya apa-apa, punya banyak siap orang, punya siapa-siapa, kita tidak lagi bisa menikmati damai sejahtera Tuhan yang begitu murni. Dan kalau kita suruh kembali lagi ke situasi itu, belum tentu kita berani. Ya memang sekarang kita makin tua, tidak seperti waktu kita muda. Tapi keberanian untuk seandainya dikembalikan keadaan itu, berani enggak? Mestinya berani. Mestinya kita makin tua, makin mencintai Tuhan, makin rela berbuat apapun bagi Tuhan. Rela meninggalkan kesenangan dunia. Rela kehilangan hidup. Sebab banyak orang yang kehilangan hidup yang memperoleh hidup. Rela jadi korban, bukan makan korban. Kalau saya menjadi guru atau ketika saya masih jadi guru di sekolah teologi ya sekarang saya masih juga jadi dosen, saudara. Saya waktu masih jadi pimpinan, ya, jadi rektor, kalau mahasiswa sekolah teologi baru masuk, kita interview, apa motifmu masuk sekolah Alkitab? Wah, biasa jawabannya, mau melayani Tuhan, Pak. Apa kamu bersedia dikirim ke pedalaman Papua? Bersedia, Pak. Begitu jadi sarjana teologi ya. Kita kirim ke daerah, balik lagi ke Jakarta. Kita kirim ke daerah lagi,
balik ke Jakarta. Loh, kenapa kamu dikirim ke daerah selalu balik ke Jakarta? Jawabnya, tidak terpanggil, Pak. Loh, kenapa tidak terpanggil? Ya, tidak terpanggil. Sebenarnya dasarnya bukan itu. Dasarnya kalau di kota itu banyak uang. Di Jakarta itu banyak uang, mata air, saudara. Kalau daerah yang miskin itu air mata. Ya jadi tidak mau di tempat air mata banyak, maunya di mata air. Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus, di bumi ini kita tidak mempersoalkan mata air. Kalaupun kita punya mata air yang membuih-buih, membual-bual banyak, ya itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Walaupun kita harus bermandi air mata, istilahnya, saudara, tetap kita bersyukur dan itu menjadi kebanggaan. Karena dengan hal itu kita bisa melayani Tuhan dengan segenap pengorbanan. Dan Alkitab mengatakan apa? Hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang akan dimuliakan bersama Tuhan. Jadi tanpa keberanian kita tidak mungkin menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Harus punya keberanian. Harus berani. Tanpa keberanian seperti ini, tidak mungkin bisa. Sayang sekali banyak orang tidak berani, saudaraku. Sayang sekali. Banyak orang takut. Sehingga mereka tidak pernah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak melepaskan nyawamu, kamu tidak memperoleh nyawa. Kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu tidak memperoleh nyawa. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu memperoleh nyawa. Nyawa loh. Nyawa dalam bahasa aslinya suke. Suke, jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, di dalam jiwa ada perasaan, di dalam jiwa ada kehendak. Ketika orang mengatakan, ketika firman Tuhan maksud saya mengatakan bahwa barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, dia malah kehilangan nyawa. Tetapi kalau seseorang kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, dia memperoleh nyawa. Nyawa itu suke, jiwa, di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang yang rela tidak memiliki kesenangan hidup di dunia ini, orang yang memperoleh kesenangan di kekekalan nanti. Harus berani meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia dan berprinsip, seandainya aku tidak memiliki semua ini, aku tetap bahagia. Kalau aku memilikinya, aku bahagia juga karena dapat kugunakan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Saudara, di dalam Wahyu pasal 21, ada kelompok orang-orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang-orang yang akan masuk ke dalam kematian yang kedua, artinya terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, terbuang ke dalam api kekal. Ya. Nah, kelompok orang-orang seperti ini, saudaraku, ditandai dengan beberapa ciri. Dan kita harus perhatikan dengan serius, supaya kita jangan terjerembab ke dalam kesalahan ini. Saya mulai dengan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, nah ini ciri orang yang akan dibinasakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh,
orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, di sini kita menemukan salah satu ciri dari orang yang akan dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, ya, yang masuk kepada kematian kedua. Ternyata bukan hanya orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, bukan hanya penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Ini jelas mereka pasti masuk neraka. Ya, pasti. Tetapi di sini kita menemukan ciri yang aneh. Penakut. Orang yang tidak percaya. Penakut. Ini agak aneh, saudaraku. Kenapa penakut akan dibuang ke dalam lautan api? Apa salahnya sih orang takut kok? Cuman takut kok. Kecuali membunuh, berzina gitu loh. Ini kan cuman takut. Kenapa kalau cuman takut masuk neraka? Kasihan dong. Saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, ya, kata penakut fearful itu kalau dalam bahasa Yunaninya deilos, ya. Sebenarnya fearful sama dengan faithless, tidak beriman. Orang penakut ini menunjukkan orang yang tidak berani mengambil resiko. Bukan seorang risk taker. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak mudah. Menjadi pengikut Tuhan Yesus harus menjadi seorang yang risk taker. Seorang yang berani mengambil resiko. Murid-murid Tuhan Yesus itu risk taker. Paulus apalagi benar-benar luar biasa. Risk taker. Seorang yang berani mengambil keputusan dengan segala resikonya. Penakut itu orang yang tidak berani mengambil resiko. Anda perhatikan Nikodemus. Dia sudah tahu Tuhan Yesus berasal dari Allah. Dia mengakui dengan mulutnya. Kalau lewat asistennya bisa bohong. Lewat ajudannya bisa keliru. Tetapi kalau itu dari mulut Nikodemus sendiri, wah, harus diperhitungkan. Dari mulut Nikodemus sendiri. Jika bukan dari Allah, tentu Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal ini. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan hal-hal ini, sesungguhnya Tuhan dari Allah. Cukup. Hebat pengakuan itu. Tetapi Nikodemus tidak pernah menjadi orang Kristen atau tidak menjadi Kristen. Bisa. Dia termasuk kelompok orang yang akan terbuang, saudaraku sekalian. Bisa. Dia tidak mau mengakui Yesus di depan umum karena ia takut. Ini paling logis. Ini paling logis. Karena takut kedudukannya terancam. Dia bisa berhenti jadi orang terhormat, pemimpin agama Yahudi, kalau sampai mengikut Tuhan Yesus. Habis, saudara. Karir yang telah dibangun selama beberapa tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, mosok mau rusak dalam satu hari. Karena percaya guru dari Nazaret yang dianggap sesat oleh teman-teman koleganya, dianggap sesat oleh orang-orang
Parisi, Saduki, orang-orang pemimpin agama Yahudi, bagaimana bisa dideklar benar? Dia tidak mau. Dia mendingan enggak deh. Itu pelin-pelan namanya. Itu tidak serius. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui kamu. Ini luar biasa. Jadi harus punya keberanian, tidak bisa tidak. Beda dengan Paulus. Kalau Nikodemus dikunjungi Tuhan pada suatu hari muka dengan muka dan mengakui bahwa Yesus dari Nazaret, benar-benar ini bukan hal yang mudah. Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Itu apa hebatnya? Tapi murid-murid percaya ini bisa diandalkan. Waduh, risk taker. Berani percaya. Berani. Paulus itu juga luar biasa. Begitu ketemu Tuhan Yesus, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Langsung dia berani percaya. Nikodemus pelin-pelan. Tidak punya keberanian meninggalkan kesenangan, kehormatan sebagai kepala atau pemimpin agama. Paulus tidak takut kehilangan hak-haknya. Dia mendapatkan surat perintah untuk membunuh orang-orang Kristen. Wah, luar biasa, saudaraku. Dia seorang yang masih muda, memiliki kekuasaan begitu tinggi dengan senjata untuk menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tapi berani. Paulus punya integritas. Paulus tidak pelin-pelan. Paulus berani meninggalkan segala sesuatu. Nah, kita juga harus punya keberanian itu. Keberanian dengan tulus. Kan kita sering juga mendengar kesaksian orang-orang yang berkata, saya tinggalkan kampung halaman, saya mau melayani Tuhan. Ya kampung halamannya miskin. Orang tuanya hanya petani atau nelayan. Sekarang ke Jakarta sekolah Alkitab atau ke Bandung atau ke Surabaya atau ke Medan di kota besar bisa sekolah ya, lalu jadi pendeta, hidupnya terjamin. Semiskin-miskinnya pendeta lumayan dibanding dengan nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri. Aduh, saudara. Akhirnya sebenarnya motivasinya itu tidak benar. Tidak benar. Jangan berkata, oh saya berani Pak meninggalkan kampung halaman. Loh, justru kalau kamu berani, jangan tinggalkan kampung halaman. Tetap di situ. Kelola desamu, negerimu dengan tulus. Bisa. Bisa. Tapi ini tinggalkan kampung halaman ke Jakarta. Siapa yang tidak ingin lihat Monas? Lihat mall-mall yang besar-besar. Lalu ketemu banyak wanita cantik-cantik. Jangan berkata berani meninggalkan kampung halaman. Ya memang kampung halaman tak ada masa depannya. Tidak menjanjikan. Ini bukan tidak boleh begitu. Tetapi kalau saudara sampai meninggalkan kampung halaman demi pelayanan, jangan ingini harta dunia. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita gak ngatur diri kita sendiri. Kita berkata, Tuhan terserah Tuhan mau bikin apa dalam hidupku. Aku menyerah saja Tuhan. Waktu saya masuk sekolah Alkitab nyanyikan lagu ini tadi. Gunung yang suci telah kupilih. Wah, dengan air mata berlinang. Harta dunia pun sudah jauh.
Wah, makin deras. Yerusalem baru, ya tanah airku. Wah, air mata berlinang. Di sanalah hatiku merindu. Berpesmili, saudaraku. Air mata berlinang-linang. Tetapi kemudian setelah kita ada di ladang pelayanan Tuhan, kita memiliki kesempatan menikmati daging kita, memuaskan daging kita, memuaskan keinginan mata kita. Lakukan lagi. Ya kan? Sebenarnya belum dewasa. Sebenarnya belum meninggalkan segala sesuatu. Belum. Nah, kita lihat begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu dengan pertaruhan. Ikut Tuhan itu dengan pertaruhan. Pertaruhan itu bisa berupa macam-macam, saudara. Pertaruhan itu bisa macam-macam. Macam-macam. Uang, waktu, tenaga, dan lain-lain. Itu pertaruhannya. Tapi sekarang kita lihat coba, kira-kira apa yang dipertaruhkan oleh banyak orang Kristen hari ini. Tanpa pertaruhan sama sekali. Bahkan saudaraku, jadi Kristen pun karena mau diberkati. Jadi itu bukannya nyari Tuhan, berkatnya Tuhan. Nah inilah yang membuat kekristenan jadi meleset, tidak kena sasaran, saudara. Ya kenapa ya? Karena begitu. Masih mengingini harta dunia. Kalau orang berani meninggalkan segala sesuatu, dia seharusnya berani berkata, apapun Tuhan yang terjadi, apapun, aku bersedia, apapun yang kau kehendaki untuk kulakukan Tuhan. Ini baru benar, baru Kristen yang benar. Sampai titik tertentu, kita akan berkata hanya harimu Tuhan yang kunantikan. Hanya harimu Tuhan. Wah, sampai level ini tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Ya, hanya hari Tuhan. Kalau kita berani mempertaruhkan segenap hidup kita. Kita berprinsip bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan kita kecuali Tuhan. Ini. Keberanian untuk melepaskan segala sesuatu. Dan menganggapnya sampah. Supaya beroleh Kristus. Ini barter loh. Supaya aku memperoleh Kristus, barter. Melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Ini barter. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Coba. Semua harapanku. Artinya apa yang kupandang bisa membahagiakan aku. Ku taruh di kaki Tuhan. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Ini orang Kristen yang menjadi soulmate-nya Tuhan. Kita harus berani berkata, aku mau Tuhan.
engkau soulmate-ku, engkau belahan jiwaku. Tidak ada yang membahagiakan aku selain Engkau, Tuhan. Aku tidak punya apapun, tidak punya siapapun, tidak masalah. Tapi aku memiliki Engkau, Tuhan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ditinggal oleh istri, jangan menjadi kecewa, mengumpat dan menyumpahi. Carilah Tuhan dan koreksi dirimu. Mengapa sampai istrimu meninggalkan kamu? Kalaupun kemudian ternyata kamu benar, tidak masalah. Pandang Tuhan. Nantikan Tuhan. Taruh kebahagiaanmu di dalam Dia. Sekalipun aku tidak punya siapa-siapa, aku tetap memiliki Tuhan. Itu baru benar. Kalau ada ibu-ibu yang merasa dikhianati suami, ibu menjadi stres, depresi, wah itu mah bodoh, saudara. Saudara bunuh diri itu. Saudara mestinya tidak mempermasalahkan hal-hal tersebut. Ibu-ibu bisa berkata, Lord, you are my happiness. Kau kebahagiaanku. Ku tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Aku mau mencari Engkau. Aku mau mengenal Engkau. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau mengabdi melayani kepadamu. Itu baru benar. Mungkin Anda yang gagal bisnis. Anda merasa Tuhan membuat morat-marit hidupmu. Percayalah, tidak ada yang salah yang dilakukan Tuhan. Semua yang diperbuat Tuhan pasti hal yang baik, yang sempurna, yang pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku sekalian. Jadi kalau ada yang sedang hancur bisnis, jangan berpikir dengan bisnis baik Anda bahagia. Biar bisnis hancur, Anda tetap berkata, Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Jadi saudaraku sekalian, kita harus berani untuk meyakini bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Kita rela meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia. Oh saudaraku sekalian, ini bukan hal yang mudah. Wah, ini termasuk hal yang mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan telah memberikan Injil yang bisa merubah cara berpikir kita dengan luar biasa. Tuhan mau supaya kita memiliki kesediaan untuk mengabdi kepadanya, mengikut Tuhan tanpa takut-takut apapun yang terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, kita tidak bisa memiliki keberanian dalam satu hari. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, buatlah aku berani, langsung siap jadi orang berani. Itu namanya mistis. Keberanian harus dibangun lewat perjalanan waktu. Keberanian harus dibangun lewat konsep-konsep dalam pikiran kita yang diubahkan. Syukur-syukur sebelum jadi Kristen sudah punya konsep-konsep yang baik. Membela agamanya dengan tulus dan baik. Benar-benar. Tapi setelah jadi Kristen, dia harus lebih baik. Kecintaannya kepada Tuhan. Kecintaannya kepada orang-orang yang susah. Harus bertambah, berkembang terus. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku sekalian. Jadi keberanian itu tidak dalam sekejap kita miliki dengan bulat dan utuh. Lewat sebuah proses. Kalau saudara lihat ada orang berani banget ya ikut Tuhan ya. Berani banget ya dia berkorban ini, berkorban itu tanpa batas. Aduh berani banget ya orang itu, bagaimana aku seperti dia. Jangan harap dengan sekali berdoa langsung ada jadi orang berani. Tidak bisa, itu mistis. Tapi lewat sebuah perjalanan panjang, sebuah proses yang tiada henti, sampai saudara memiliki keberanian yang permanen. Dimanapun, kapanpun Anda punya keberanian yang permanen. Keberanian permanen tidak akan bisa diubah. Bahkan ketika saudara naik pesawat terbang rasanya mau jatuh. Anda bukan tidak takut, tidak bisa takut lagi. Tidak bisa takut lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi Bapa kita melindungi kita. Bahkan keadaan yang paling buruk, keadaan terburuk yang paling rusak, tetap bisa digunakan Tuhan menjadi sarana di tangan Tuhan untuk memulihkan, memperbaharui hidup kita. Nah, ini satu berita baik, saudara. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Termasuk di dalamnya keberanian
untuk tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Semua harapanku ku taruh kepadamu, kepada Tuhan. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Nah, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Memang kesannya jadi sombong. Seakan-akan yang bicarain ini sudah benar dan sempurna. Belum. Tapi kita punya keyakinan dan usaha supaya kita makin hari sungguh-sungguh bisa memenuhi apa yang kita nyatakan dalam lagu ini. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Wah, luar biasa. Kristen yang sejati akan ditandai oleh hal-hal seperti ini, saudaraku. Ya, bukan oleh hal spektakuler yang buat orang berdecak kagum, tapi ditandai dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, yang rela meninggalkan kesenangan dunia, rela meninggalkan dosa atau apa yang kita anggap dulu kenikmatan, lalu ikut Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Dia kebahagiaanku. Aku bisa hidup tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudara-saudara sekalian dan menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Kita di penghujung acara, nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kami akan hadir menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan yang murni, yang orisinil, yang signifikan, bisa merubah saudara, bisa memperbaharui saudara, dan saudara bisa menemukan kekristenan sejati yang menjadikan kita bertumbuh menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Jika saudara mau mendapatkan khotbah-khotbah seperti ini, hubungi kami. Kami akan menyediakan bagi saudara kebenaran-kebenaran yang nirlaba, ya. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk sesuatu yang bisa dinikmati secara dunia, tapi kami melayani dengan tulus supaya saudara sekalian diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman yang murni ini. Saudara bisa mendownload melalui YouTube, melalui Rehoboth, Truth Media, dan Anda bisa menemukan kebenaran-kebenaran seperti ini yang akan sangat berarti mengubah saudara. Sampai saudara kecanduan firman, selalu bergemar, bergelori, bersuka cita karena kebenaran itu. Nantikan kami di program yang sama, di lain kesempatan kami hadir menjadi berkat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku.
kesetiaanmu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang makin besar. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang makin besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaanmu yang makin besar.